hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan peralihan saham. Nah, pertama kita harus mengetahui jenis saham yang diwariskan. Nah, itu tadi ada yang tertutup, ada yang publik tadi ya. Kita harus tahu dulu jenisnya apa nih gitu. Yang kedua, memahami prosedur peralihan saham karena kewarisan gitu. Kalau prosedur peralihan saham karena kewarisan itu gimana sih caranya gitu kan? Perhatikan anggaran dasar perseroan. Dibaca dulu nih anggaran dasarnya, poin-poin penting dalam anggaran dasarnya apa. Yang keempat, menyiapkan dokumen-dokumen seperti keterangan kematian, keterangan waris, dan bukti lainnya sebagai ahli waris. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar sebelum kita melakukan peralihan saham tersebut gitu. Jadi, walaupun tadi aku bilang automatically memang saham langsung punya pewaris, tapi kan ada hal yang harus kita urus. Nah, itu seperti surat keterangan kematian, keterangan waris, dan bukti lainnya sebagai ahli waris. Jadi, hal ini memang harus diurus ke kelurahan. Seperti misalnya kita bikin surat keterangan waris tuh, kita bikin ke kelurahan dulu gitu kan. Malah banyak juga yang bikin fatwa waris, permohonan fatwa waris ke pengadilan gitu ya. Pengadilan agama untuk yang Islam dan negeri untuk non-muslim kayak gitu. Jadi hal ini, dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen dasar yang menjadi alas hak kita nanti. Nah, terus memilih calon ahli waris sebagai perwakilan pemegang saham apabila ahli warisnya lebih dari satu kayak gitu ya. Jadi memang ini cuma sebagai perwakilan aja sih, tapi nanti at the end-nya saham-saham tersebut bisa dibagi gitu untuk semua ahli waris yang memang sesuai perhitungan ya, memang mendapatkan kayak gitu. Membuat akta perpindahan saham, akta bawah tangan atau akta notaris, dan menyampaikan dokumen tersebut ke perseroan. Nah, jadi membuat akta perpindahan saham itu boleh sebenarnya tuh nggak melalui notaris. Jadi cuma bawah tangan aja gitu ya. Kita bikin sendiri, boleh lewat lawyer, bisa bikin sendiri atau. Nah, tapi saya sih menganjurkan memang waris ini gitu ya. Lebih baik kita berkolaborasi dengan notaris gitu, ataupun orang hukum yang paham tentang ini gitu. Jangan sampai yang nggak paham gitu ya, terus membuat sendiri, nanti takutnya setelahnya ada sengketa seperti itu. Tapi yang lebih baik kita menjaga-jaga gitu ya, apalagi tahu nilai sahamnya misalnya besar kan sebenarnya kan nggak apa-apa gitu ya kalau kita pakai notaris ataupun lawyer sih gitu kan untuk mengurus akta-akta ini gitu. Lebih baik kita ngurus semuanya legalitasnya semuanya di awal daripada nanti di akhir malah jadi sengketa kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, prosedur peralihan saham karena kewarisan. Nah, jadi prosedur peralihan saham karena kewarisan itu ada di pasal 56 Undang-Undang PT. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan secara tertulis ke perseroan. Nah, terus direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang. Oke, mana tadi? Oke, kita iklan dulu. Tadi nomor 7 kan? Nomor berapa tuh? Ngapain tuh, Ras? Oke. Tarik nafas dulu ya. Oke. Jadi, direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Direksi juga harus memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM Menkumham maksimal 30 hari sejak pencatatan. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham. Jadi, memang harus maksimal 30 hari sejak tanggal pencatatan ya. Kalau lebih dari 30 hari itu Menteri bisa menolak gitu permohonan persetujuannya itu atau pemberitahuannya yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan undang-undang di bidang pasar modal. Jadi ada saham yang diperdagangkan di pasar modal, nah itu diatur di undang-undang di bidang pasar modal, beda lagi gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi pewarisan saham tertutup. Tadi kan ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu. Terbuka atau publik sama yang tertutup. Nah, kalau yang tertutup ini pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Nah, jadi dibikin akta pemindahan haknya ya. Nah, jadi akta pemindahan hak ini disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Jadi ini akta ini nih yang boleh secara dibikin di bawah tangan ataupun dengan notaris kayak gitu.
Nah itu yang poin 2 ya, akta tersebut dapat berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di akta di bawah tangan. Walaupun aku tadi rekomendasinya lebih baik kita menggunakan notaris kayak gitu ya. Nah, para ahli waris perlu menyampaikan keterangan kematian, keterangan waris, dan bukti lain yang membuktikan siapa saja para ahli waris. Nah ini penting banget. Karena gini loh, ini kan sebenarnya basicnya ya, para ahli waris itu kan ada berapa itu kan mesti jelas, clear, terus kayak benar nggak nih ini ahli warisnya, nah itu juga harus dibuktikan gitu. Nah ini jadi di internal ahli waris juga membuat surat kuasa pada salah satu ahli waris untuk menjadikan wakil pemegang saham tersebut. Jadi gini, kita ngomongin ahli waris dulu deh. Nah para ahli waris ini kan terkadang kalau misalnya ayahnya meninggal gitu, kan ada ibu, masih ada anak misalnya 4. Nah itu dicek dulu tuh, anak 4 itu anak kandung apa bukan, ibu itu istri ya pasti harusnya istri yang sah. Kalau istri yang nggak sah kan berarti nikah siri gitu misalnya ya, nah itu nggak ada buku nikah, itu berarti bukan ahli waris gitu ya. Tapi anak walaupun dia anak dari nikah siri itu tetap anak gitu. Tapi memang perhitungannya beda dengan anak kandung sih hitungannya, tapi bukan anak yang nikah didapatkan dari pernikahan yang secara sah secara hukum gitu. Nah terus misalnya nanti si meninggalnya ini, bapaknya ini juga dicek lagi nih, dia punya istri kedua enggak atau ketiga enggak gitu ya, atau punya anak lain enggak dari luar, nah seperti itu. Nah jadi memang harus membuktikan siapa saja para ahli waris itu adalah hal yang paling basic kayak gitu ya, dan itu disampaikan atau dituliskan di dalam surat keterangan ahli waris yang aku bilang tadi, dibuat di kelurahan, betul. Setelah itu dibuat lagi ke pengadilan agama atau negeri, yaitu sebagai permohonan ahli waris atau fatwa waris kalau Islamnya kayak gitu ya. Nah inilah dasarnya, udah sah nih gitu, ini loh ahli warisnya gitu loh, jadinya jelas. Nah nanti selanjutnya kalau misalnya ahli warisnya banyak nih, di internal ahli waris membuat surat kuasa kepada salah satu aja nih ahli waris untuk menjadi wakil pemegang saham tersebut. Jika saham perseroan terbatas dimiliki lebih dari seorang ahli waris, maka harus ditunjuk salah satu dari mereka sebagai pemegang saham. Di antara ahli waris kemudian dapat dibuat kesepakatan untuk membagi saham tersebut sehingga masing-masing saham terdaftar atas nama setiap ahli waris. Jadi surat kuasanya untuk satu aja, untuk satu pemegang saham. Namun nanti setelah itu di antara ahli waris kemudian dapat dibuat kesepakatan untuk membagi saham tersebut gitu. Jadi tenang aja, semuanya dapat, asalkan memang dia bersedia untuk menerima saham tersebut gitu ya. Gitu. Selanjutnya, direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Jadi direksi dalam perusahaan tersebut itu yang mencatat gitu ya. Dalam PT tersebut yang mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Direksi juga memberikan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM. Jadi kalau di dalam pembahasan saham tertutup ini, perubahannya itu dilaporkan kepada Menkumham ya, dan dicatat dalam daftar kesalahan paling lama 30 hari, itu tadi yang penjelasannya. Nah, sedangkan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang diberikan karena warisan, pengambilan dan pemisahan. Gitu. Itu isinya seperti itu. Jadi isinya apa sih yang kita laporkan ke Menkumham itu adalah perubahan susunan pemegang saham disebabkan karena warisan, pengambil alihan dan pemisahan kayak gitu. Lanjut. Nah, itu kalau yang tadi saham tertutup ya. Yang mostly memang banyak atau tapi nggak juga sih, sekarang kan juga orang-orang udah main saham, jadi bisa juga sih saham publik ya. Nah ini kalau saham publik atau terbuka, kepemilikan hingga perubahan pemilikan atas nama saham wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Jadi setelah laporan tentang warisan dan perubahan kepemilikan saham diterima, ahli waris wajib menginfokan hal ini kepada platform tempat berinvestasi. Nah kalau saham publik ini kan cuma invest gitu ya. Kayak sekarang nih kita pakai aplikasi terus kita beli sahamnya gitu kan. Nah ini pewarisan saham publik. Untuk selanjutnya diproses dan dilaporkan kepada instansi berwenang yakni Bapepam tadi. Jadi pasal 56 Undang-Undang PT, Junto pasal 87 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Jadi memang kalau yang agak ribet itu memang saham tertutup, karena kan itu kan lebih ke pengalihan pemilik ya. Pemilik dalam arti literally pemilik yang ini bapaknya nih komisaris gitu misalnya, atau direksi gitu, atau pimpinan ya pokoknya itulah ya, si dalam PT itu meninggal gitu kan. Nah ini anaknya atau istrinya yang mengambil alih gitu. Nah kalau di dalam saham publik kan kita membeli ya, kita platform kita
beli gitu kan di aplikasi sekarang tuh. Nah itu kita cuma lapor ke Bapepam aja gitu, kayak gitu sih.